sidang paripurna DPR. Jadi itu sebetulnya penanda awal bahwa publik sudah mengentalkan pikiran bahwa apa yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah hal yang masuk akal. Dan selama ini Mahkamah Konstitusi diejek sebagai pihak atau lembaga yang tidak mengerti demokrasi. Nah sekarang Mahkamah Konstitusi menyodorkan sesuatu yang revolusioner, yang bersifat judicial activism, artinya secara aktif mencari dalil untuk memungkinkan demokrasi dipraktekkan dengan cara yang sempurna di Indonesia. Nah kemampuan masyarakat sipil untuk membentengi Mahkamah Konstitusi terlihat pada aksi hari-hari ini di hampir di seluruh Indonesia, atau bahkan seluruh Indonesia ada tagline untuk selamatkan MK, untuk membela MK. Jadi dosa-dosa MK kemarin ya dianggap oke, dosa-dosa itu kami maafkan karena MK sudah memulihkan hak kami untuk menikmati demokrasi yang jujur tuh. Jadi keputusan MK itu adalah air sejuk bagi masyarakat sipil, apalagi bagi PDIP yang memang menanti peluang untuk menghasilkan kembali politik melalui pencalonan kader-kader PDIP yang selama ini dihalangi oleh Jokowi. Jadi terjadilah semacam simbiosis mutualistis antara kepentingan PDIP dan kehendak rakyat yang diwakili oleh kalangan kampus sebetulnya itu. Nah di situ persamaan itu tidak boleh lagi diprovokasi seolah-olah PDIP menunggangi mahasiswa atau mahasiswa menunggu aktivitas politik PDIP. Ini dua kualitas yang tiba bersamaan dalam upaya untuk menghalangi politik kuantitatif dari Jokowi. Jadi kita boleh sebut bahwa PDIP masuk dalam politik kualitatif bersama-sama dengan masyarakat akademis, yaitu menuntut demokrasi yang sempurna, demokrasi yang bernilai. Sementara Jokowi CS itu hanya menginginkan politik yang sifatnya kuantitatif, yang sekedar didalilkan pada hasil survei, didalilkan pada keinginan purba bahwa kekuasaan itu tidak boleh dibagi. Jadi poin-poin yang bagus dari masyarakat kita akhirnya bisa kita temukan melalui demonstrasi hari-hari ini. Oke, baik Bung Rocky. Apakah peristiwa ini akan mengubah hubungan antara Pak Prabowo dengan Jokowi? Maksud saya kan selama ini ada kesan Pak Prabowo itu menurut begitu saja apa maunya Pak Jokowi. Dan perkembangan terbaru itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo berarti tidak lagi menurut semua keinginan Pak Jokowi. Saya kira benar bahwa Pak Prabowo juga punya akses pada sahabat-sahabat politik seniornya semacam Pak SBY atau Pak Luhut yang juga sebetulnya paham tentang demokrasi, tetapi karena satu dan lain hal terpaksa mesti masuk di dalam koalisi kekuasaan. Tetapi value pada Pak SBY tentu tidak akan lenyap. Value pada Pak LBP yang mulai melihat bahwa perilaku politik orang semacam Bahlil misalnya bisa memberantakan semua yang pernah didesain dengan baik oleh Pak Luhut di bidang ekonomi misalnya. Kan ini artinya ekonomi hancur lagi kan, karena politik jalanan yang tumbuh dalam bentuk protes mahasiswa dan masyarakat sipil. Jadi kelihatannya Prabowo juga akan kembali meminta nasihat pada senior-senior dia, terutama SBY dan LBP sebetulnya. Nah ini satu bab baru di dalam politik Indonesia, yaitu kembalinya penilaian publik melalui apa yang akan diucapkan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo mengucapkan kalimat malam ini, maka mesti dianggap itu semacam wisdom yang dihasilkan oleh diskusi panjang dengan senior-senior di kalangan purnawirawan. Saya kira itu inti kalau kita boleh memprediksi apa yang akan diucapkan oleh Pak Prabowo malam ini. Dan lebih dari itu, kita pastikan bahwa kita harus 0% kan ambisi Jokowi untuk terus